Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Reza Rifani. Nomor induk mahasiswa 186600047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang rancangan desain arsitektur Islami 5, yaitu berupa mixed use komersial and residential atau pasar tradisional dan rumah susun milik yang berada di daerah Pasar Belimbing di Kota Malang. Yang pertama yaitu project profile. Di sini saya mengambil tagline Wigati Budaya lan Waluya Waras. Yang mana tagline ini memiliki arti pentingnya budaya dan kesehatan. Budaya di sini saya mengambil atau mengangkat unsur dari budaya Jawa dan menerapkannya di dalam desain rancangan. Kemudian untuk hal kesehatan, karena sekarang marak dengan wabah virus COVID-19, maka di dalam rancangan akan diterapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, proyek ini bernama Mixed Use High Rise yang bertipe mixed use komersial dan residential. Berlokasi di Jalan Borobudur, Kota Malang, Jawa Timur, dengan luasan kurang lebih 17.363 meter persegi. Alasan kenapa merancang pasar tradisional yang berlokasi di Pasar Belimbing, karena adanya banyak mal yang dibangun di daerah Malang serta supermarket yang bebas menjamur di mana-mana, maka perlu sekali merevitalisasi pasar tradisional khususnya Pasar Belimbing agar lebih modern ekosistemnya serta lebih menarik dan teratur di dalamnya. Goals dari rancangan ini yaitu mendesain pasar tradisional dan rumah susun milik dengan menggabungkan unsur alam dan ekosistem baru di era pandemi saat ini. Bangunan ini terdiri dari podium 4 lantai dan diteruskan dengan rumah susun milik hingga berjumlah 20 lantai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang data tapak, yaitu berlokasi tepatnya di Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dengan kondisi existing, di bagian selatan terdapat Jalan Raya Belimbing dan di bagian utara terdapat dinding pembatas serta gang berukuran kurang lebih 5 meter dan terdapat permukiman warga. Di bagian timur dan barat terdapat jalan yang menuju ke permukiman, kurang lebih ukurannya adalah 6 meter. Area ini sangatlah padat karena area komersil yang digunakan untuk berdagang, berbisnis, dan dapat digunakan juga sebagai rujukan untuk warga pendatang sebagai hunian sementara. View yang disajikan hanyalah sebuah perkotaan karena lokasi tapak berada di tengah-tengah permukiman atau perkotaan. Untuk kondisi sosial, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan membuang sampah secara teratur, sirkulasi kendaraan yang masih ramai padat, dan kurang adanya kesadaran untuk mematuhi prokes COVID-19. Analisis dan konsep. Pertama, perancang menentukan site yang telah ditentukan yaitu di Pasar Belimbing, kemudian menambah GSJ sesuai dengan peraturan pemerintah kota yang telah ditentukan, kemudian menambah ruang terbuka hijau pada tapak dengan luasan yang telah saya gambarkan, kemudian menambah aksesibilitas yaitu di area masuk selatan, barat, dan utara. Kemudian perancang mengekstrud area yang telah ditentukan untuk mengetahui berapa kapasitas pengguna dan berapa lantai yang dihasilkan. Yaitu pada bagian bangunan belakang terdapat 3 lantai dan bagian tower yaitu 20 lantai. Setelah itu membedakan antara tower dan podium, yang mana hasilnya tower sebanyak 16 lantai dan podium 4 lantai. Kemudian perancang menambahkan sunline. Area tersebut dibelah. Mengapa? Karena agar bangunan tidak terlalu masif. Kemudian menambahkan airflow
karena dirasa bangunan terlalu lancip dan menghindari turbulensi pada bangunan. Dan pertimbangan airflow pada konsep dibutuhkan agar aliran udara lancar. Dan berikut adalah hasilnya. Masuk ke dalam menjelaskan konsep dasar, yaitu konsep ini ingin menghadirkan Javanese culture in the era of COVID-19 pandemic, yang mana dari tagline dan konsep Wigati Budaya lan Waluya Waras menghasilkan 6 poin. Yang pertama yaitu sustainable, bangunan dirancang agar dapat meminimalkan kerusakan alam dengan menggunakan solar panel untuk pemanfaatan alam sebagai sumber energi listrik. Kemudian penggunaan kayu agar dapat atau mudah di-recycle. Kemudian menambahkan space terbuka agar mengurangi penggunaan pendingin pada ruangan. Poin kedua yaitu culture, yaitu ingin menambahkan aksen budaya Jawa di dalam fasad dan dekorasi pada bangunan. Kemudian open, yaitu menerapkan bukaan pada bangunan agar view bangunan maksimal dengan memperbanyak balkon serta memberikan penghawaan alami di dalam ruangan. Kemudian eco-friendly, yaitu menggunakan material alam dan memberikan banyak vegetasi. Fungsinya memberi penghawaan alami serta agar dapat mengatur suhu di dalamnya. Kemudian healthy, di mana di sini kami ingin bangunan menerapkan prokes dengan menempatkan bilik-bilik sterilisasi di beberapa titik. Kemudian memperbanyak tempat cuci tangan di dalam bangunan dan menambahkan klinik kesehatan agar pengguna dapat ditangani jika terjadi sesuatu. Dan yang terakhir atau poin ke-6 yaitu comfort. Bangunan dibuat senyaman mungkin agar dapat memberi kenyamanan terhadap pengguna dengan menghadirkan beberapa tipe sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah hasil sementara dari programming, analisis, serta konsep yang telah saya buat, yaitu berupa layout dan denah sementara. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.